Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya USMCR10 di channel Usmatkru, channel berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas soal-soal tes potensi akademik sebagai persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Teman-teman, pada video part ke-6 itu telah saya bahas mengenai penarikan kesimpulan bagian pertama, yang di dalam soal memuat kata jika dan maka. Itu kita menggunakan penalaran umum yang memuat modus ponen, tolens, dan silogisme. Sementara itu pada part ke-7 juga telah saya bahas mengenai penarikan kesimpulan bagian yang kedua, yang di dalam soal memuat kata semua dan kata sebagian. Itu kita menggunakan penalaran silogisme yang memuat penalaran langsung, penalaran tidak langsung, dan penalaran transisi. Nah teman-teman, pada video part ketiga ini, part ke-8, penarikan kesimpulan bagian ketiga, kita akan menarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran analitik, yang mana penalaran analitik ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan posisi atau tempat duduk suatu benda atau suatu objek. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tono duduk tidak bersebelahan dengan Joni atau Dani. Kedua kakak beradik yaitu Dani dan Dion duduk berdekatan. Tono duduk dekat Tony, dan Tony duduk di sebelah Dion. Joni tidak ingin didahului Tommy, dan Tommy bersebelahan dengan Tono. Dani duduk di urutan terakhir. Urutan tempat duduk dari yang pertama adalah, nah teman-teman, kalau pertanyaan seperti ini, urutan tempat duduk dari yang pertama hingga yang terakhir, ataupun dari yang terakhir hingga yang pertama, maka di alternatif itu kan semua nama-nama yang ada dalam soal termuat. Ya, nama-nama yang ada di dalam soal termuat pada alternatif. Nah, tipsnya kita eliminasikan, kita keluarkan alternatif yang tidak sesuai dengan keterangan-keterangan yang ada pada soal. Ya, contohnya yang pertama seperti ini. Keterangan yang pertama, Tono duduk tidak bersebelahan dengan Joni atau Dani. Ya, berarti Tono ini tidak bersebelahan dengan Joni atau Dani, tidak bersebelahan dengan Joni dan juga tidak bersebelahan dengan Dani. Kita lihat alternatif Tono. Alternatif A berjauhan dengan Tony dan Dani. Alternatif B, Tono berjauhan dengan Joni dan Dani. Alternatif C, Tono dekat Joni, ya ini. Ya, maka C ini kita keluarkan, dianggap salah ya. Lalu alternatif D, Tono dekat Tony dan Dion, bukan dengan Joni atau Dani. Lalu alternatif E, Tono dekat Tony dan Tommy. Jadi masih benar ya. Sekarang kita ke keterangan yang kedua. Dani dan Dion duduk berdekatan. Ya, Dani dan Dion duduk berdekatan. Kita lihat alternatif yang pertama. Dion dan Dani ini dipisah oleh Tommy, oleh Tony, jadi salah ya. Lalu alternatif B, Dion dipisah oleh Tono, Tony dan Joni, baru Dani. Ya, ini juga salah karena di sini di keterangannya Dion dan Dani duduk berdekatan. Alternatif D, Dion Dani benar. Alternatif E, Dion Dani juga benar. Sekarang kita ke keterangan yang ketiga. Tono duduk dekat Tommy. Ya, Tono duduk dekat Tony. Nah, kita lihat Tono dan Tony berdekatan. Alternatif D, Tono dan Tony berdekatan. Alternatif E juga sama, Tono dan Tony berdekatan. Kita lanjut ke keterangan yang berikut. Tony duduk di sebelah Dion. Artinya Tony dan Dion ini bersebelahan. Ya, bersebelahan. Kita lihat di alternatif D. Tony, Tono, Dion. Nah, ini dilanggar oleh Tono. Sementara pada alternatif E, Tono, Tony, dan Dion. Nah, ini masih langgar ya. Oh ya teman-teman, pas ya. Tony duduk di sebelah Dion. Kita lihat di alternatif D itu salah karena Dion ini Tono baru Dion. Nah, diketerangkan Tony sebelah Dion. Nah, ini dipisah oleh Tono, maka alternatif D salah. Yang E ini benar, ya E yang benar karena di sini Tony langsung diikuti oleh Dion, tepat di sebelah Tony ya. Dion tepat di sebelah Tony atau Tony tepat di sebelah Dion. Jadi alternatif D itu benar. Oke, soal nomor 2.
7 kelompok siswa menunggu giliran presentasi. Kelompok A presentasi sebelum kelompok B, kelompok C sebelum kelompok D, kelompok C sebelum kelompok D dan kelompok E, sedangkan kelompok F sebelum kelompok B dan kelompok D. Kelompok G maju pertama, kelompok B tepat sesudah kelompok C. Di antara kelompok D dan kelompok E tidak ada yang maju. Giliran kelompok F tepat di antara kelompok A dan kelompok C. Giliran kelompok D sebelum kelompok E. Nah teman-teman, ini tipsnya kita cari kata kunci. Kira-kira mana yang paling pas? Kata kunci yang tepat yang mana? Di sini kalau kita mau lihat, bisa tipsnya di sini kita lihat dari ini. Kelompok A dan kelompok C ya. Giliran kelompok D sebelum kelompok E. Nah, kalau bingung kita dari pertama saja ya, biar kita coba semua. Dari keterangan yang pertama, kelompok A presentasi sebelum kelompok B, artinya A duluan baru B. Kita lihat di alternatif A. Ini A, B, betul. Alternatif B, A, B, betul. Alternatif C, ya ini ya, A sebelum B ya. Alternatif C, itu A, baru B, betul. Alternatif D, A, B. Alternatif E juga sama, A, B. Ya, sekarang kita pindah ke keterangan yang kedua. Kelompok C sebelum kelompok D dan kelompok E. Ya, berarti C sebelum kelompok D dan kelompok E. C lebih dulu daripada kelompok D dan kelompok E. Kita lihat alternatif yang pertama, C, D dan E di belakang, pas. Alternatif B, C, E di depan, maka B salah ya. Nah, ini E nanti lebih dahulu dari C. Padahal diketerangkan C lebih dulu dari D ataupun E. Lalu alternatif C, itu C lebih dulu dari D dan E ya. Ya, ini benar. Alternatif D, ya benar. Ya, D dengan E benar. Lalu alternatif E, C, B, ya ini masih benar. Sekarang kita ke keterangan yang ketiga. F sebelum kelompok B dan kelompok D. F sebelum kelompok B dan kelompok D. F lebih dulu dari B dan D. Kita lihat alternatif yang pertama. F, B, D betul. C, F, D, B betul. D, F, B, D. E, F, B, D. Ya, masih benar ya. Sekarang kita ke keterangan yang berikut. Kelompok G maju pertama. Kita lihat di alternatif A sampai E sama semua. G pertama. Lalu yang berikut, kelompok B tepat sesudah kelompok C. Kelompok B tepat sesudah kelompok C. Berarti setelah C langsung diikuti oleh B. Kita lihat, maka A salah karena setelah C langsung diikuti oleh F. Padahal disoalkan keterangannya kelompok B tepat sesudah kelompok C. C langsung diikuti oleh B. C juga salah karena setelah C ada F. D, C, ya, ini D benar ya. Setelah C, ya ini setelah B. Kelompok B tepat sesudah kelompok C. B tepat sesudah kelompok C. Ya teman-teman, ini kita harus konsentrasi ya dengan soal seperti ini ya. Lalu yang berikut teman-teman, di antara kelompok D dan kelompok E tidak ada yang maju. Berarti D dan E ini berdekatan, tidak disisip oleh kelompok lain. Kita lihat alternatif D. DE benar, ke alternatif E, ED juga benar. Ya. Lanjut kita ke keterangan yang berikut. Giliran kelompok F tepat di antara kelompok A dan C. Berarti F di tengah antara A dan C. A, F, C nanti urutannya. Kita lihat alternatif D tepat, pas ya, A, F, C. Alternatif E itu F, A, C. Ini terbalik. Jadi yang tepat adalah alternatif D. A, F, C. F berada di tengah-tengah A dan C. Ya. Oke, soal nomor 3. Hasil survei menunjukkan bahwa mata pelajaran IPS lebih disukai daripada PPKN. Mata pelajaran IPA dan matematika sama-sama disukai. Namun mata pelajaran IPS lebih disukai daripada mata pelajaran IPA dan matematika. Mata pelajaran PJOK lebih disukai daripada mata pelajaran IPS. Mata pelajaran IPA
lebih disenangi daripada PPKN. Urutan jenis mata pelajaran yang paling digemari sampai yang paling tidak digemari adalah, nah teman-teman, ini sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Kita baca keterangannya, langsung eliminasikan alternatifnya. Keterangan yang pertama, kita lihat IPS lebih disukai daripada PPKN. Berarti IPS dulu baru PPKN. Kita lihat alternatif A benar, B salah karena PPKN IPS-nya di belakang. Sementara keterangannya IPS lebih digemari. Alternatif C, IPS PPKN masih benar. Lalu alternatif D, IPS PPKN benar. Alternatif E, PPKN IPS. Nah, ini juga salah. Alternatif E salah. Sekarang kita ke keterangan yang kedua. Ya. IPS lebih disukai dari mata pelajaran IPA dan matematika. Ya, IPS lebih disukai. Maka IPS harus di depan daripada matematika dan IPA. Untuk alternatif A ini benar, IPS, matematika atau IPA. Lalu ini ya C salah karena matematika IPA baru IPS. Nah, untuk D juga masih benar, IPS, setelah itu baru matematika dan IPA. Yang berikut, mata pelajaran PJOK lebih disukai daripada IPS. Berarti PJOK lebih dulu baru IPS. A itu benar, PJOK IPS. D itu salah karena IPS baru PJOK. Ya, jadi ini tinggal satu alternatif yang tepat yang masih belum kita eliminasi, yaitu A. Maka A ini otomatis benar. Kita lihat betulkah tidak, kita cek pada keterangan terakhir. Mata pelajaran IPA lebih disenangi daripada PPKN. Ya, IPA lebih disenangi daripada PPKN. Jadi benar ya, IPA atau matematika lebih disenangi daripada PPKN. Oke, soal nomor 4. Pada suatu acara pesta ulang tahun, 8 orang teman yakni Andi, Baby, Chayan, Dede, Eni, Verna, Gilang, dan Heri duduk mengelilingi sebuah meja bundar sambil menikmati hidangan yang disiapkan. Eni duduk berhadapan dengan Andi. Verna duduk di antara Heri dan Chayan. Chayan dan Dede duduk tepat berhadapan. Heri duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Debbie duduk dekat Dede. Yang duduk berhadapan dengan Verna adalah, nah teman-teman, kalau tadi tanya mengenai urutan dari yang pertama hingga terakhir, maka kita menggunakan tips coret-coret. Nah, ini agak sedikit sulit ya, agak sedikit sulit karena ini duduknya melingkar. Nah, kita coba. Nah, ini kita harus menggambar. Kita harus gambar ya. Nah, ini keterangannya yang kita lihat yang pertama, A. Baby, B. Gilang, C. Dede, D. Heri, E. Andi. Ya, Andi salah ya. Andi salah karena ini duduk berhadapan dengan Andi. Nah, ini kan pertanyaannya adalah Verna duduk berhadapan dengan siapa? Seperti itu ya. Kita coba gambar seperti ini. Ini anggap sebuah meja. Nanti teman-teman coret-coret di kertas ya. Ini anggap sebuah meja. Lalu ada ini ya. Ada ini di sini. Maka Andi di bawah karena mereka dua ini duduk berhadapan. Nah, yang berikut kita ke keterangan yang lain. Verna duduk terpisah dari Heri. Nah, kita belum tahu Heri duduk di mana. Maka kita langgar dulu yang ini. Yang berikut, tapi lebih cepatnya itu kita lihat yang ada kaitannya dengan ini ataupun dengan Andi. Ya, di sini yang ada kaitannya dengan Eni tidak ada, tapi ada kaitannya dengan Andi. Ya, Andi, yaitu yang ini. Heri duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Ya. Jadi 2 kursi berarti di sini bisa di sini, ya, 1 2 bisa di sini, bisa juga di sebelah kanan ini, ya. Kalau 2 kursi terpisah dari Andi, berarti Heri ini bisa duduk di sebelah kanan Eni maupun di sebelah kiri Eni, ya. Karena 2 kursi. Kita putuskan salah satu. Misalkan saya taruh di sini, ya. Misalkan Heri di sini, ya. Misalkan Heri di sini. Yang berikut kita keterangan yang berikut yang ada kaitannya dengan Heri. Kita lihat di keterangan yang ada kaitannya dengan Heri. Nah, di sini Verna duduk di antara Heri dan Chayan. Ya, Verna duduk di antara Heri dan Chayan. Karena Heri di sini, maka pasti Verna di sini dan Chayan di sini. Tidak bisa Verna di sini karena di sini sudah ada sudah ada Eni. Maka Verna dan Chayan pasti di sini. Lalu yang berikut kita lihat yang ada kaitan dengan Verna ataupun dengan Chayan. Verna tidak mungkin karena Verna ini yang kita mau cari. Berhadapan dengan siapa di sini nanti. Nah, sekarang yang kaitannya dengan Chayan kita lihat. Chayan, kita lihat. Oh, ini teman-teman.
Cayan dan Dede duduk tepat berhadapan. Oh, ternyata berhadapan dengan Cayan ini adalah Dede di atas. Dede. Lalu kita lihat kaitannya dengan Dede. Adakah keterangan yang kaitannya dengan Dede? Ada, yaitu Debbie duduk dekat Dede. Maka pasti Debbie di sini, ya. Debbie di sini ya. Ini Debbie. Nah, kita lihat ternyata setelah Debbie diisi di kursi yang ini, maka kita lihat dia langsung berhadapan dengan Verna. Ya, maka jawaban yang tepat ada pada alternatif A. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ini cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan meja bundar. Kalau mereka duduk melingkar, nanti kita harus gambar seperti ini. Ya. Oke, soal nomor 5. Oh ya teman-teman, ini kursi 01 ya. Kursi kosong ini nanti diduduki atau ditempati oleh Gilang yang belum ada dalam keterangan. Pasti Gilang duduk di sini. Soal nomor 5. Rita siswa terpandai di kelas. Yati kalah pandai daripada Tina, dan Tina sama pandainya dengan Tati. Kesimpulan yang tepat adalah, teman-teman, kalau seperti ini kan salah satu ya, jadi kita buat daftar ya, buat daftar. Siapa-siapa yang ada di dalam soal. Pertama, Rita siswa paling pandai, berarti Rita ini paling pandai. Kita tulis saja di kertas cakar ya, Rita paling pandai. Pakai simbol apa terserah teman-teman, intinya bisa teman-teman mengerti. Lalu yang berikut, Yati kalah pandai dari Tina dan ya, Yati kalah pandai dari Tina, berarti Tina lebih pintar daripada Yati, atau Tina lebih pandai daripada Yati. Dan Tina sama pandainya dengan Tati, berarti Tina sama dengan Tati. Itu saja keterangannya. Nah, sekarang kita lihat di alternatif. Tina lebih pintar daripada Rita. Tina, Rita, tidak ya. Karena di sini Rita yang paling pandai, berarti A salah, ya. A salah. Oh ya teman-teman, ini urutannya dari yang terpandai ke yang kurang pandai ya, seperti ini ya. Ini paling pandai. Nah, langsung saja ya. Tina lebih pintar daripada Rita. Ini tidak ya, karena Tina di urutan kedua. Maka A salah. Lalu yang kedua, alternatif B. Tati lebih pandai daripada Yati. Tati ya bisa ya, ini masih bisa karena pas jadi tengah, Yati di paling akhir. Lalu yang berikut, Rita sama pandainya dengan Yati. Tidak ya, karena Rita paling pandai. Ini salah. Lalu yang D, Tina yang paling pandai bersama Yati. Tidak ya, yang paling pandai di sini hanyalah Rita. Lalu yang berikut, tidak ada pilihan jawaban yang benar. Ada pilihan jawaban yang benar, yaitu B. Ya, seperti itu. Jadi kalau soal seperti ini kita buat daftar. Kita buat daftar nama-nama yang kira-kira muncul dalam keterangan-keterangan yang ada pada soal. Oke, yang berikut nomor 6. Ini cukup panjang, namun pertanyaannya hanya satu orang ya. Seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf dengan urutan nomor ruang 1 sampai 6 dengan aturan sebagai berikut. Bu Rati sering bercakap-cakap yang suaranya terdengar keras di ruang sebelahnya. Yang kedua, Pak Rama dan Pak Bono ingin berdekatan agar dapat berkoordinasi. Yang ketiga, Bu Heni meminta ruang nomor 5 yang berjendela lebar. Yang keempat, Pak Doni tidak suka pekerjaan terganggu oleh suara-suara. Yang berikut, Pak Tan, Pak Rama, dan Pak Doni adalah perokok. Yang terakhir, Bu Heni alergi asap rokok. Ya. Ruang kerja yang paling jauh dari ruang kerja Pak Bono adalah ruang kerja berapa? Atau ruang kerjanya siapa? Bu Heni, Pak Rama, Pak Tas, ya Pak Tasman ya, Pak Tan ya tadi, Bu Rati dan Pak Domi atau Pak Domi. Nah, kita teman-teman, kita kalau seperti ini, saya sarankan kita tulis kembali nama-nama, lalu kita coret ya. Tulis nama-nama yang ada dalam soal seperti yang pertama itu Bu Rati. Itu ada ya Bu Rati, lalu ada Pak Rama, lalu ada Pak Bono, ada Bu Heni, ada Pak Domi, dan ada Pak Tan. Ya, ada Pak Tan. Mereka ada 6 orang. Siap ditempati di beberapa ruang kerja. Tetapi di sini Bu Heni ini sudah blokir ya. Blokir kamar nomor 5 atau ruang kerja nomor 5 karena dia ingin nomor 5 karena ada berjendela lebar, jadi dia pilih nomor 5. Maka jelas
Bu Heni ini kita pindahkan ke ruang nomor 5. Nah, sekarang kita lihat siapakah yang ada kaitannya dengan Bu Heni. Ya, yang ada kaitannya dengan Bu Heni ada pada soal. Di sini hanya ada Bu Heni alergi asap rokok. Alergi asap rokok. Sementara ketiga orang ini, Pak Tan, Pak Rama, dan Pak Doni ini perokok. Yang jelas ketiga orang ini tidak mungkin kita simpan di 4 ataupun di 6. Ya, tidak bisa ditempati di posisi 4 atau posisi 6 karena ketiga ini adalah perokok. Nah, yang punya peluang untuk duduk di posisi 4 atau ruang kerja 4 dan 6 itu hanya Bu Rati dengan Pak Bono. Bu Rati dan Pak Bono. Apakah kita taruh Pak Bono di 4 ataukah Pak Bono di 6? Kita lihat kembali di keterangan berikut di sini. Pak Bono itu dengan Pak Rama harus berdekatan. Nah, otomatis Pak Bono tidak bisa di urutan ke-6. Ya, Pak Bono tidak bisa di urutan ke-6 karena Pak Bono harus berdekatan dengan Pak Rama. Oleh karena itu otomatis di urutan ke-6 kita taruh Bu Rati. Ibu Rati kita pindahkan ke 6, maka ruang 4 ditempati oleh Pak Bono. Tidak mungkin ketiga orang ini karena ketiga orang ini adalah perokok. Maka nanti Bu Heni tiap hari bisa pingsan karena asap rokok. Oke, yang berikut kita lihat. Yang Pak Bono tadi berdekatan dengan Pak Rama. Harus berdekat supaya dapat berkoordinasi. Maka di posisi 2, posisi 3 ditempati oleh Pak Rama. Nah, tinggal 2 teman-teman. Pak Doni dan Pak Tan. Ya, Pak Doni dan Pak Tan. Coba kita lihat Pak Doni. Pak Doni ya, ini ya. Pak Doni tidak suka pekerjaan yang terganggu oleh suara keras. Semakin jauh dari Ibu Rati yang tukang omong banyak, itu semakin bagus. Ya. Semakin jauh dari Bu Rati semakin bagus, maka posisi 1 sebaiknya ditempati oleh Pak Doni. Dan posisi 2 oleh Pak Tan. Ya, Pak Tan atau Pak Tasman tadi ya. Saya singkat saja karena ini memang terlalu pendek. Pak Tan. Maka jelas ruang kerja yang paling jauh dari ruang kerja Pak Bono adalah Pak ini ya, Pak Bono di 4, maka yang paling jauh yaitu Pak Doni. Ya. Alternatif E yang benar. Seperti itu ya teman-teman. Itu menurut saya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat berbeda, silakan berikan komentar. Oke, soal nomor 7. Tony, Joni, Jono, Tono, dan Joko sedang berdiri menghadap ke utara Bukit Cinta. Ya, ini Bukit Cinta di Kota Kupang. Salah satunya ada ya, di Kota Kupang ada Bukit Cinta. Joni berada pada jarak 40 meter di sebelah kanan Tono. Tony berada pada jarak 60 meter di sebelah Joni. Jono berada pada jarak 25 meter di sebelah barat Tono. Joko berada pada jarak 90 meter di utara Tony. Siapakah yang berada di timur laut, orang yang berada di sebelah kiri Joni? Teman-teman, ini berkaitan dengan arah. Maka kita harus tahu ini arah. 8 arah mata angin ini. Utara selatan, barat timur, barat laut, barat daya, timur laut, dan tenggara. Ini teman-teman harus ingat kalau soal-soal yang berkaitan dengan arah ya, arah. Nah, yang berikut keterangan yang pertama. Joni berada pada jarak 40 meter di sebelah kanan Tono. Berarti di sini ada Tono, misalkan Tono ada di sini. Di sebelah kanan sepanjang 40 km itu ada Joni. Ada Joni di sana. Lalu yang berikut, Joni berada pada jarak 60 meter. Joni yang ini berada pada jarak 60 meter di selatan Joni. Ini yang selatan di bawah ya. Maka di sini 60 km itu ada Tony ya. Ada Tony. Lalu yang berikut Jono. Jono berada pada jarak 25 meter dari sebelah barat Tono. Ini Tono sebelah barat berarti ke arah kiri ya. Nah, di 25 meter dari kiri Tono itu ada yang namanya Jono. Ya. Lalu keterangan yang terakhir, Joko berada pada jarak 90 meter di utara Tony. Ada Joko di utara Tony. Tony di sini, utara di atas ya, maka 90 meter dari Tony itu ada yang namanya Joko. Oke, selesai. Kita lihat ke pertanyaan tadi. Yang berada di timur laut, orang yang berada di sebelah kiri Joni. Kiri Joni siapa? Di kiri Joni sini adalah Tono. Nah,
Arah timur laut dari Tono berarti Joko. Ya, arah ini ya, pusatnya di Tono, timur laut adalah di pinggir sini ya, 45 derajat. Jadi yang di sana ada Joko. Jadi alternatif D yang tepat. Oke, soal nomor 8. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini duduk bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk dekat Tia. Tini duduk dekat Jufri dan Jufri duduk dekat Nila. Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Siapakah yang duduk di urutan kedua? Nah teman-teman, kalau ini sama dengan soal nomor 1 ya. Cuma nomor 1 tadi itu yang ditanya adalah urutan dari awal sampai yang terakhir. Nah di sini yang ditanya hanyalah urutan kedua. Jadi tidak bisa kita coret-coret seperti tadi yang nomor 1. Kita harus daftar seperti nomor 5 tadi. Harus buat daftar seperti ini. Ada Tini. Tini duduk tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Maka Tini tidak bersebelahan dengan Salim. Tini juga tidak bersebelahan dengan Tia. Ini simbol bersebelahan ya. Teman-teman mau menggunakan simbol apa terserah. Intinya yang penting teman-teman bisa mengerti. Lalu yang berikut di sini yang kedua, Nila duduk dekat Tia. Nila duduk dekat Tia. Saya pakai simbol ini yang tanda duduk dekat ya. Duduk dekat Tia. Lalu yang berikut, Tini duduk dekat Jufri. Tini duduk dekat Jufri dan Jufri duduk sebelah Nila. Ya, sebelah Nila. Ini di sebelah, artinya setelah Jufri bisa diduduki oleh Nila atau setelah Nila bisa diduduki oleh Jufri. Ya. Lalu yang berikut, Salim tidak ingin didahului Harto. Salim tidak ingin didahului Harto. Dan yang berikut, Harto bersebelahan dengan Tini. Harto bersebelahan dengan Tini. Dan yang berikut adalah Tia duduk di urutan terakhir. Ya, teman-teman, ini ada kata kuncinya, yaitu Tia duduk di urutan terakhir. Misalkan ini adalah posisi duduk atau ada kursi yang tersedia, maka Tia ini ada di urutan ke-6. Ya, Tia ada di urutan ke-6. Yang berikut siapa lagi yang kita mau cari? Kita lihat yang ada kaitannya dengan Tia. Kira-kira kita lihat di mana ada kaitannya dengan Tia, yaitu di sini Nila. Ya, teman-teman, ini Tia salah ya karena Tia ada di urutan terakhir. Nah, yang berikut Nila ya. Kita lihat Nila. Nila duduk dekat Tia. Maka posisi 5 diduduki atau ditempati oleh Nila. Oke, kita lihat Nila juga ada di alternatif, kita coret saja karena Nila ada di posisi 5 bukan posisi 2 nanti. Yang berikut Nila, kita lihat apakah ada hubungan dengan Nila dan teman-teman yang lain? Ada, yaitu Nila dekat dengan Jufri. Otomatis Jufri ada di posisi ke-4. Posisi ke-4. Lalu yang berikut, Jufri dekat dengan Tini, bersebelahan dengan Tini. Maka posisi 3 akan diduduki oleh atau ditempati oleh Tini. Nah, tinggal siapa? Tinggal, ya ini Tini juga salah ya. Ini A salah karena Tini ada di posisi ke-3. Tinggal Salim dengan Harto. Kita lihat di sini, yang keterangan berikut ini, Salim tidak didahului oleh Harto. Maka yang jelas, Salim nomor 1, Harto nomor 2. Ya, jadi jawaban yang tepat siapakah yang duduk di urutan kedua, yaitu Harto. Seperti itu teman-teman. Jadi kita buat daftar seperti ini ya. Kita buat daftar. Oke, soal nomor 9. Meja bundar ya teman-teman, ini meja bundar lagi ya. Meja bundar terdapat 7 kursi dan diduduki oleh 6 orang. A duduk di depan B, C duduk dekat 3 kursi sebelah kanan B, sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Kursi mana yang kosong? Teman-teman, ini kan tanya kursi kosong ya. Yang jelas nanti ada 1 kursi kosong karena mereka ada 6 orang. Kita gambar, misalkan ini meja ya. Saya taruh A di sini. Kalau A di sini maka B-nya di bawah karena A dan B tepat berhadapan. Ya, dihadap B. A di depan B seperti ini. Lalu yang berikut, C duduk 3 kursi sebelah kanan B. Kalau B di sini, ya di sebelah kanan ada C 3 kursi berarti 1, 2, 3. Ya di sini ditempati oleh C. Lalu yang berikut, sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Kanan B ada E, ya ada E, lalu di kiri B ada F seperti ini. Maka 1 kursi yang tersisa itu pasti di sini, tidak bisa di tempat lain karena ini sudah ada aturannya.
Jadi sini pasti masih ada 1 kursi. Nah, sekarang kita belum tahu D ini duduk di sebelah mana. Apakah yang ini atau di sebelah sini? D. Kan tidak ada di keterangannya. D ini duduk di mana? Di sini kah atau di sini? Kan masih ada 2 kursi yang kosong. Kita belum tahu posisi D ada di mana. Nah, teman-teman, kita langsung ke alternatif. Kursi mana yang kosong? Yaitu kursi di sebelah kanan B. Tidak ya, karena di sebelah kanan B ada E, maka A salah. Di sebelah kanan E, ya ini belum tentu karena kita belum tahu ini apa, D ini di mana. Jangan sampai D yang di sini ataupun D yang di sini, kita belum tahu ya. Jadi ini anggap benar dulu. Lalu yang berikut C itu 2 kursi sebelah C, 2 kursi sebelah C, dua kursi. Kalau di sebelah kanan ada E, di sebelah kiri ada kosong, tapi di sini hanya di sebelah saja. Tidak diberitahukan sebelah kiri ataupun sebelah kanan, maka ini kurang tepat, ya, kurang tepat. Lalu yang alternatif berikut D, 2 kursi sebelah E, 2 kursi sebelah E. 1 2 itu ada C, ke sebelah kiri ada 1 2 ada F, maka D juga salah. Sekarang yang terakhir, 3 kursi sebelah A. Nah, kalau sebelah A 3 kursi ke kiri, ke kanan A berarti ada B. Kalau ke kiri A ada E, maka ini juga salah karena semua diisi. Berarti yang ini saja yang kosong. B sudah yang tepat, yaitu kursi yang ada di sebelah kanan E. Maka D pasti ada di posisi yang ini, di antara A dan F. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal yang terakhir. Intan sekarang berusia 12 tahun. Sedangkan umur Anto 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Umur Badu 3 tahun lebih tua dari umur Nida. Jika umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari, yang setahun lebih muda daripada Anto, maka urutan umur mereka dari yang termuda ke yang tertua adalah, teman-teman, ini juga kita bisa coret-coret, namun di sini berkaitan dengan angka ya. Jadi angka-angka kita harus cakar dulu. Tidak bisa kita langsung coret seperti nomor 1 tadi. Nah, ini ada angka. Kita harus cakar. Yang pertama kita lihat keterangan yang pasti di sini adalah Intan. Intan yaitu umurnya 12 tahun. Ya. Lalu yang kedua, Anto 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Berarti Badu sama dengan 2 kali Anto ya. Anto sama dengan 2 kali Badu ya. Yang berikut umur Badu 3 kali lebih tua daripada umur Nida. Berarti Badu sama dengan 3 tambah Nida. Ya, 3 tahun lebih tua ya. Berarti Badu sama dengan 3 tambah Nida. Lalu umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari. Berarti Sari sama dengan Intan sama dengan 5 tambah Sari tambah 5. Supaya dapat 12 ya. Tadi Intan sudah jelas umurnya 12 tahun. Namun kalau kita hubungkan dengan Sari, ternyata Intan ini umurnya lebih tua 5 tahun daripada Sari. Maka Intan sama dengan Sari tambah 5. Lalu yang berikut di sini umur Intan sudah, yang berikut ya, Sari yang setahun lebih muda dari Anto. Berarti Sari ini sama dengan Anto kurang 1. Lebih muda dari Anto 1 tahun. Sari kurang Anto. Sari sama dengan Anto kurang 1. Yang berikut, maka sudah selesai ya. Sekarang kita akan kerja terlebih dahulu yang ada Intan. Kenapa Intan? Karena umur Intan ini sudah pasti yaitu 12 tahun. Nah, Intan 12 tahun. Kalau Intan sudah pasti, yang berikut kita cari yang ada hubungan dengan Intan yaitu Sari. Ya, karena di sini ada Intan sama dengan Sari tambah 5. Maka kalau Intan sama dengan Sari tambah 5, maka umur Sari sama dengan Intan kurang 5. Intan tadi sama dengan 12, kurang 5 sama dengan 7. Maka Sari umurnya 7 tahun sekarang. Sari umurnya 7 tahun. Lalu yang berikut kita lihat yang ada hubungannya dengan Sari. Kira-kira mana yang dengan Sari di sini? Yaitu Anto. Sari sama dengan Anto kurang 1. Karena Sari sama dengan 7, ya Sari sama dengan 7, maka Anto sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8 tahun. Itu Anto. Yang berikut kita lihat hubungan dengan Anto. Anto mana lagi di sini? Anto sama dengan 2 kali Badu. Maka Badu sama dengan Anto bagi 2. Anto bagi 2. Anto 8 bagi 2 sama dengan 4 tahun. Jadi Badu berumur 4 tahun. Yang terakhir adalah siapa lagi?
Nida ya. Nida. Nida ini adalah badu sama dengan 3 tambah nida. Berarti nida sama dengan badu kurang 3. Badu kurang 3. Badu tadi sama dengan 4, maka nida sama dengan 1 tahun. Seperti itu. Sudah selesai, kita lihat di pertanyaan yang tadi, kita kembali ke pertanyaan. Urutan dari yang termudah ke yang tertua. Ya, di sini yang paling mudah adalah nida, yaitu berumur 1 tahun. Nida pertama, maka A benar, B salah, C salah, E juga salah karena bukan nida yang pertama. Lalu yang kedua, umur termuda kedua yaitu Badu 4 tahun ya, Badu. Nida Badu benar, nida Badu benar. Sekarang yang ketiga yaitu Sari ya. Sari 7 tahun, berarti nida Badu Sari ya, ini salah karena nida Badu Anton. Alternatif D, nida Badu Sari ya, D benar ya. Seperti itu. Kita lihat kembali yang berikut, nanti ada Anto dan Intan. Nida Badusari, Anto dan Intan. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih ya teman-teman. Sekedar informasi bahwa video ini, video part ke-8 itu merupakan video terakhir untuk penarikan kesimpulan. Dari video berikutnya akan saya bahas kembali mengenai numerik. Kalau tidak, nanti saya bahas mengenai verbal, yaitu padanan kata. Untuk sinonim dan antonim tidak saya bahas karena memang itu bukan, memang saya kurang paham dengan sinonim dan antonim, karena pengalaman pada tahun sebelumnya itu sinonim dan antonim itu soal-soal atau kata-kata yang jarang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya nanti cuma bahas mengenai padanan kata atau analogi ya. Dan juga saya akan bahas kembali mengenai numerasi dalam tes PPG nanti. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.